Sebelum kita belajar, Bu Lili ingin kalian berdoa dulu, walaupun tadi sudah berdoa. Kita berdoa untuk pembelajaran yang baru, biar lebih fokus lagi, kita mulai kembali lagi menyiapkan diri kita untuk pembelajaran yang baru, untuk ilmu yang baru. Yang pakai jaket boleh dicopot dulu. Silakan dicopot dulu, Zilvia. Kemarin yang jadi komat siapa sih? Ariski. Berarti sekarang Ariski jadi pimpin doanya ya. Boleh Ariski pimpin doanya dulu sekarang? Ya, silakan pimpin doa seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, Bu Lili mau cek kehadiran anak-anak kelas 5C hari ini. Ada yang tidak masuk? Siapa? Fauzan. Oke, Fauzan. Fauzan tadi udah bilang mau izin sama siapa lagi? Selo. Oh iya, Selo. Selo juga sakit katanya. Yang lainnya lengkap? Oke, siap ya. Sudah siap belajar semuanya ya? Sudah siap? Siap. Oke, kalau kayak gitu, sebelum mulai belajar, Bu Lili pengen ajak kalian. Kemarin yang pertemuan sebelumnya kita sudah pernah menyanyikan beberapa lagu ya. Ada lagu syukur, masih ingat dengan lagu syukur? Masih. Boleh kita menyanyikan lagu. Bu, lagunya menisendu, menisedih, tidak apa-apa. Yang penting dalam diri kita tetap semangat. Bisa semua lagu syukur ya? Sudah hafal ya? Oke, yuk kita nyanyi lagu syukur, hitungan 3. 1, 2, 3. Kan karuniamu tanah air pusaka Indonesia syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Terima kasih ya anak soleh-soleha. Lagu syukur tadi sekaligus membuka pembelajaran kita hari ini, bahwa Bu Lili akan mengingatkan kembali agar kita senantiasa bersyukur atas semua rahmat yang Allah berikan kepada kita, kasih sayangnya sama kita, kita dikasih kesehatan. Semua pada puasa hari ini? Insya Allah ya, dari awal hari pertama sampai sekarang masih pada kuat puasanya? Insya Allah ya, kuat sampai seterusnya. Bu Lili mau nge-review sedikit ya, siklus air yang sudah kalian pelajari sebelumnya, bagaimana prosesnya? Dari apa dulu, ngacung? Iya, lalu yang kedua? Iya, atau apa kondensasi itu? Proses apa? Pengendapan, lalu yang terakhir proses? Presipitasi. Proses apakah itu? Maaf, hujan. Jadi dari mengendap lama-kelamaan airnya turun dan terjadilah yang biasa kita sebut sebagai hujan.
Betul sekali ya. Jadi tujuan belajar kita sekarang selain sudah mengetahui siklus air yang berputar di dunia ini, sekarang ada satu lagi siklus air yang ada di bumi ini, namanya siklus air tanah. Wah, apa tuh? Seperti yang sudah kalian lakukan percobaan sebelumnya. Jadi si air ini tuh dari awal prosesnya dia tuh menguap ke atas, lalu mengendap, turun lagi ke bumi. Ya, jadi ada air yang tersimpan di bumi. Nah, air yang tersimpan di bumi ini itu pun melakukan perputaran. Bagaimana mereka berputar atau bagaimana air tersebut melakukan siklusnya akan kita pelajari sekarang. Oke. Sebelum yang di videonya berbicara, Bu Lili mau kasih pengantar dulu sebelum. Bagaimana keadaan gambar yang kalian lihat di sini? Bagaimana? Bersih terus? Kayak gimana rasanya kelihatannya kalau melihat pemandangan seperti ini? Sejuk, apalagi? Asri, nyaman gak kira-kira? Nyaman. Kalau kayak sekarang nih ya, di tempat yang tidak banyak pohon-pohonnya, tidak ada sumber airnya, kira-kira bagaimana perasaan kalian? Coba bayangkan. Berada di tempat yang seperti itu. Bagaimana Vita? Tidak nyaman, apalagi? Ngerasa bagaimana lagi? Panas, terus? Gerah ya, seperti itu. Nah, di lingkungan yang seperti ini, siklus air tanah terjadi. Bagaimana terjadinya? Kita coba simak dulu ya. Kita akan belajar proses dan bentuknya air tanah. Yuk, kita mulai belajar bersama. Sobat belajar, tahukah kamu apakah air tanah itu? Ada yang tahu apa air tanah itu? Dari namanya aja, ada kata apa? Air dan ada kata? Berarti kira-kira apa sih air tanah itu? Yang ada di dalam tanah. Emang ada air di dalam tanah? Ada. Kalian pernah coba pegang tanah atau menggali tanah lalu ada air langsung di dalamnya? Pernah? Pernah? Kita coba lihat di sini ya. Apakah iya betul? Air tanah adalah air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Air ini biasanya... Nah, air tanah adalah air yang mengalir di bawah tanah. Ternyata bumi yang kita pijak ini, tanah yang kita pijak ini di dalamnya mengalir air. Dan air ini biasanya lebih jernih dan lebih bersih. Betulkah itu? Yakin? Untuk lebih meyakinkan kita apakah betul air tanah itu air yang di dalam tanah itu merupakan air yang jernih dan bersih, Bu Lili akan menunjukkan kepada kalian sebuah kegiatan percobaan. Percobaannya apa ya Bu Lili? Boleh Bu Lili minta bantuannya yang laki-laki di belakang, bawa meja ke depan sini 2 aja. Boleh? Siapa aja? Tolong dibantu siapa laki-laki lagi berdua, Zaki sama Ariski, coba bawa meja ke sini ya. Anak soleh soleha bisa dilihat di depan ya, apa ya saja yang sudah Bu Lili siapkan. Yang pertama adalah apakah dia? Wadah. Yang sebelah situ kelihatan di sini? Kelihatan wadah. Lalu ada tadi Pak Beni ngelihatnya sebagai apa ini? Ternyata yang Bu Lili bawa adalah batu bata. Lalu di dalam sebuah wadah pot ini Bu Lili bawa juga apa? Batu. Untuk apakah ini? Nah, nanti bahan-bahan ini. Oh, satu lagi ada yang terasa segar di sini. Apa ini? Jadi ada berapa bahan yang Bu Lili siapkan? Apa saja? Wadah, air, batu bata, dan batu-batu biasa ya, batu-batu kerikil seperti ini yang besar. Nah, keempat bahan ini akan membantu kita melakukan percobaan apa itu air tanah, dan satu lagi apa itu air. Kita cari tahu ya. Nih, ada 4 wadah dan Bu Lili akan menempatkan airnya di setiap wadahnya. Seperti ini. Lalu kemudian Bu Lili akan membagi ini jadi 2 tempat ya. Batu bata yang pertama akan Bu Lili simpan ke tempat atau wadah yang besar. Boleh tolong Bu Lili minta 1 orang untuk melihat bagaimana proses sebelum dan sesudah. Boleh Vita sini. Sesudah dimasukkan batu bata ini ya. Vita, coba lihat ada air di sini. Airnya menurut Vita bening atau keruh?
cukup bening ya. Lalu akan Bu Lili masukkan apa ini? Batu bata. Kita bisa pegang batu bata ini? Bisa tolong masukkan di tengah? Oke, kita masukkan sama-sama ya ke tengah wadah ini. Oke, wow, ada apanya Vita? Gelembung. Ada gelembung-gelembungnya. Sama seperti Vita tadi ya, kita akan memasukkan batu bata ini ke dalam wadahnya. Boleh di tengah Vita? Sama, cukup bening atau keruhkah airnya? Ya, Gimana kelihatan? Kelihatannya bagaimana? bening. Agak bening, boleh. Silahkan dimasukkan ke tengah. Iya. Sip, terima kasih. Wow, ada apa lagi tuh? Gelembung. Ada gelembung, kok bisa ya ada gelembung ya? Vita bisa kasih tahu teman-teman dan Bu Lili nggak kira-kira kenapa, Aurel, kenapa ini bisa muncul gelembung-gelembung? Di situ juga masih ada ya? Kok bisa ya ada gelembung-gelembung situ karena apa ya? Ada apa Diva? Ada lubang-lubangnya. Wah, Diva sebegitu mengamati berarti ternyata batu bata Bu ada lubang-lubangnya. Betul nggak ya? Betul, karena muncullah gelembung-gelembung itu karena air itu seperti yang sudah kita pernah pelajari sebelumnya ya Aurel ya. Air itu akan masuk melalui celah-celah kecil. Jadi dia masuk airnya ke dalam batu-batu ini membuat gelembung, keluarlah gelembung-gelembungan. Terima kasih Aurel, silahkan duduk kembali. Ada lagi yang belum kita masukkan. Apa yang harus kita masukkan sekarang? Batu kerikil yang lebih kecil. Kalau batu ini, kalau ini mah dari tanah. Tadi kalau batu ini dari apa ya? Dari batu. Boleh dimasukkan beberapa batu ke sini. Kita lihat dulu air di dalamnya, di dalam wadah tersebut ini. Sama ya, seperti yang tadi. Airnya bening atau keruh? Agak bening. Kita masukkan beberapa batu. Silakan. Boleh deh 10 batu deh. 1, acak aja. Boleh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa yang terjadi nih? Ada gelembung. Ada gelembung kecilnya juga. Sepertinya batunya ada yang juga ada celah-celah kecilnya ya. Oke, sudah masuk sekarang semuanya ke sini ya. Tinggal satu wadahnya lagi. Yuk, terima kasih Kiran. Satu lagi Bu Lili minta. Ada yang mau? Davina? Oh, Zilvia boleh Zilvia. Zilvia, dicek dulu Zilvia sebelah sini nak. Dicek dulu bagaimana airnya, jernih atau keruh? Jernih. Kita masukkan ya, boleh 10 batu lah. Oke, dan ya. Udah 10? Oke deh, siap. Terima kasih Zilvia. Ada yang terjadi tidak? Ada yang berubah tidak? Apa? Sama ya, ada yang gelembung. Dan jadi keruh. Kenapa ya bisa jadi keruh? Kita lihat sama-sama. Ya, terima kasih Zilvia, boleh duduk. Semuanya sama ya. Tadi ada 4 bahan yang kita siapkan. Bahan yang pertama apa? Wadah, air, batu bata, dan batu. Lalu yang pertama dilakukan adalah apa? Siapkan air di dalam wadah. Lalu yang kedua? Batu bata ke dalam satu wadah. Lalu yang ketiga? Masukkan batu ke dalam wadah. Dan kita akan mulai mengamati. Yang harus kalian lakukan mengamatinya adalah kita lihat bagaimana kondisi airnya. Sebetulnya ini harus didiamkan selama kurang lebih 1 jam. Cuma akan kita lihat dari awal. Tadi udah ada sebelah sini udah ada Zilvia sama Kiran. Sebelah sini udah ada Aurel dan Vita. Nanti kita coba diskusi juga sama mereka. Boleh tanya sama mereka apa yang terjadi saat pertama kali banget mereka melihat kondisi airnya. Lalu setelah beberapa menit ini mereka mengamati lagi apa sih yang terjadi sama airnya. Dan Bu Lili sudah siapkan kertas untuk observasinya, melakukan penelitiannya. Kalian akan Bu Lili bagikan lembar kerja ini. 1 lembar kerja ini kalian isi berdua. Sudah ya, berpasangan semuanya? Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Dan kalian akan mengisinya secara berpasangan. Kalian isi alat dan bahannya. Yang ada berapa tadi alat dan bahan? Lalu langkah kegiatannya tadi. Lalu kalian jawab beberapa pertanyaan di sini. Apa ya hasil pengamatannya tadi dengan waktu yang kurang lebih beberapa menit ini? Lalu
eh, hal-hal yang terjadi pada wadah yang ada disediakan di sini. Lalu kita akan bahas sama-sama pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya, Bu, aku nggak bisa jawab yang pertanyaan ini, nanti kita bahas sama-sama. Udah segini aja dulu. Ini tadi air awalnya segini ya. Iya, Bu Lili yang ukur. Bu Lili kasih masing-masing waktunya 2 menit mengamati. Ini tulis dulu alat dan bahannya, boleh ditulis dulu. Jadi nanti kalian tinggal menjawab hasil pengamatannya. Alat dan bahannya boleh diisi sama-sama dulu ya. Rizky boleh? Berbarengan, misalnya yang ini ngisinya Rizky, yang ini berarti sama Devrina atau sebaliknya. Ya, coba dilihat perbedaan airnya ya. Coba dilihat perbedaan airnya. Apa yang membedakan? Terus kalian boleh bawa lembar observasinya biar langsung diisi. Ya, boleh langsung ditulis sambil diamati ininya apa yang terjadi pada airnya ya. Ada kesulitan nggak? Wah, pintar berarti. Apa pertanyaannya? Iya. Ini bagus ya, media yang dipakainya udah konkret. Jadi medianya yang sehari-hari memang ditemui oleh anak, ya, kayak bata, air. Jadi tidak perlu media yang sulit. Ternyata di sekitar lingkungan sekolah juga ada banyak yang bisa dijadikan media dalam pembelajaran ya. Sip, bagus. Loyang tuh maksudnya wadah ini. Kalau di situnya loyang tapi kita pakainya wadah plastik. Ya, salah satunya, coba siapa yang bisa nyebutin satu langkah paling yang pertama adalah wadah dengan air. Yang kedua, langkah selanjutnya boleh Aurel. Masukkan batu bata ke wadah yang sudah diisi. Lalu yang langkah ketiga boleh Elma. Masukkan batu kerikil ke wadah yang berbeda yang sudah diisi air. Ada lagi langkah yang belum terucapkan, belum dilakukan? Sudahkah? Ada lagi? Tuh. Ya, boleh kita tunggu apa yang akan terjadi sampai kurang lebih 1 jam. Seharusnya seperti itu ya. Ditunggu sampai kurang lebih 1 jam. Maka kita akan bisa mengamati apa yang terjadi. Apa hasil pengamatan kalian? Oke, Zilvi, boleh suaranya yang kencang ya. Wadah yang berisi batu bata, ada endapannya, lalu muncul gelembung kecil. Wadah yang berisi batu bata ada endapannya. Kita akan saksikan sama-sama. Dan ada gelembung kecil. Betul nggak tadi ada gelembung kecil? Betul. Betulkah ada endapannya? Betul. Ada endapannya nggak ya? Bu Lili lihat di sini. Ada yang mau bantu Bu Lili untuk meyakinkan jawabannya Zilvia bahwa ada endapan di sini? Siapa yang mau ke depan? Oke, sini Syifa boleh. Kita lihat ya. Tadi apa? Wadah yang berisi batu bata ada endapannya. Ada tidak endapannya? Ada. Mana coba? Endapan tuh ada di atas atau di bawah? Endapan itu berarti masih berbentuk air atau benda lain kalau endapan? Berbentuk air atau benda lain? Sini Zakia. Kita lihat sama-sama. Endapan, tadi kita sama-sama bahas ya, endapan itu ada di atas atau di bawah? Di bawah. Kita lihat yang ada di bawahnya. Endapannya berarti berupa apa?
Kayak kotorannya. Apa sih kotoran itu sebetulnya? Terima kasih Siva dan Zakia, boleh kembali duduk. Nah, ini ya. Ini yang disebut dengan air Tanah. air. Kenapa Bu disebutnya air tanah? Karena nanti ada endapannya. Endapan-endapan yang ada di sini membuat air ini sebetulnya akan lama-kelamaan, jika lapisannya lebih banyak, akan membuat air ini menjadi lebih jernih atau lebih bersih. Sini Rafa. Kalau tadi endapan itu di bawah, kalau yang di atas namanya apa berarti? Permukaan airnya berarti yang ada di atas. Kita lihat bagian atas air nih yang sebelah sini, dia keruh atau jernih? Keruh. Yang di atas ini nih, yang kamu lihat yang di bawah, yang di atas ini, yang bagian sini, dia keruh atau jernih? Jernih. Kalau yang sebelah sini sama nggak? Yuk kita lihat. Ini mah ada kotoran ya. Lihat, keruh atau jernih? Jernih juga. Nah, kalau air tanah, nanti lama-kelamaan airnya akan menjadi jernih atau bersih. Betul ya Rafa ya? Kalau yang air permukaan, berarti airnya yang ada di permukaan, ada di bagian. Nah, coba lihat yang di batu sini, bagian atasnya keruh atau jernih? Keruhnya oleh apa? Kotoran. Yuk kita buktikan. Coba Ginanjar ke depan. Kita buktikan apakah betul yang dilihat oleh Rafa bahwa permukaan air yang berisi batu ini atasnya atau permukaannya kotor. Betul? Kalau yang sebelah sini gimana? Belum lihat deh kayaknya yang sebelah sini. Bagaimana? Sama? Kotor? Atau bersih atau jernih? Kotor. Seperti itu ya. Silakan boleh kembali duduk, terima kasih. Itu menjawab pertanyaan yang selanjutnya. Dari percobaan di atas, yang terakhir kalian akan membuat kesimpulan. Kira-kira ya, Bu Lili bantu nih. Dari percobaan di atas, loyang manakah yang menunjukkan terbentuknya air tanah? Loyang yang mana atau wadah yang mana? Yang diisi? Loyang mana yang menunjukkan terbentuknya air permukaan? Wadah yang berisi kerikil atau batu-batu kecil. Oke deh, sampai sini masih ada yang kebingungan? Sudah cukup? Boleh dilengkapi lembar observasinya, lembar hasil kegiatan percobaannya, nanti dikumpulkan di depan ke Bu Lili ya. 2 menit, Bu Lili minta waktunya. Kita akan sama-sama membaca teks tersebut. Judulnya apa? Siklus air dan bencana kekeringan. Setelah kalian membaca ini, kan kita sudah pernah ya di pertemuan sebelumnya membaca yang halaman 54 sampai 55 tentang siklus air tanah. Di situ ada beberapa peristiwa. Nah, hampir sama seperti pertemuan sebelumnya, maka kita akan menemukan apa saja sih peristiwa yang terjadi pada teks siklus air dan bencana kekeringan. Lalu selanjutnya, pertanyaan selanjutnya ada yang di bawah ya. Bagaimana proses siklus air menghasilkan air bersih? Nah, kalian juga sama seperti tadi, mengerjakan ini secara berkelompok. Ya, secara berkelompok. Di kertas lembar kerja yang sudah Ibu siapkan. Kita bahas sama-sama saja. Bagi yang belum menyelesaikan pertanyaan-pertanyaannya dengan lengkap, maka simak baik-baik bahasan yang akan kita diskusikan bersama-sama. Di pertanyaan yang pertama, peristiwa apa yang terjadi pada teks siklus air dan bencana kekeringan? Peristiwa apa saja? Hujan, terus? Penguapan air, terus? Kekeringan, apa lagi?
Erosi. Itu ya, disimak baik-baik. Lalu pertanyaan selanjutnya dilihat pertanyaan selanjutnya Bu Lili sampaikan nih. Bagaimana perbedaan air tanah dengan air permukaan? Kalau air tanah bagaimana, Nak? Oh, lebih bersih kata Nasya. Kalau air permukaan? Oh, Arin. Kalau air permukaan? Air permukaan lebih kotor. Boleh, sesingkat itu boleh. Selanjutnya dengarkan pertanyaannya. Yang dimaksud air tanah apa? Air yang mengalir di bawah permukaan tanah. Bagaimana proses siklus air menghasilkan air yang bersih? Bagaimana tadi proses air menghasilkan air yang bersih dari proses siklus air yang biasanya? Pertamanya apa tadi di situ tuh? Yang proses air seperti biasa? Evaporasi, lalu infiltrasi, dia masuk dan menyebar ke dalam permukaan tanah dan mengalir di dalam permukaan tanah sehingga menghasilkan air apa? Air tanah yang selanjutnya ya. Kenapa sih air permukaan biasanya lebih kotor dengan air tanah? Kenapa? Karena tadi dibahas di video juga. Karena apa? Air permukaan yang ada di atas tuh biasanya lebih kotor karena tercampur dengan kotoran yang ada di atas permukaan tanah. Sip, gitu Kiran. Mencoba menjawab aja sudah bagus. Keren Kiran. Selanjutnya, apa sih akibat dari musim kemarau yang panjang? Kurangnya air. Tanaman akan kering. Bagaimana kalau kemarau panjang nih, Nak? Sawahnya kering, apalagi, Nak? Daun-daun kering, Bu. Pokoknya semuanya kering aja, gitu ya. Oke, bagus ya. Sip, boleh. Jadi pasokan air pun akan berkurang. Sebetulnya dia mengendap di bawah dan itu harus kita gali untuk mengeluarkan air tersebut, gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan saat nanti terjadi musim kemarau yang berkepanjangan, kita bisa membuat apa yang sebelumnya kita bahas, membuat sumur atau cadangan air. Kita membuat daerah resapan air. Gimana sih daerah yang bisa menyerap banyak air? Bagaimana daerah yang bagaimana? Banyak pohon, apalagi? Tumbuhan. Dan kalau ada pohon, ada tumbuhan pasti mempunyai tanah yang luas, subur seperti itu. Ada yang mau menyampaikan ke Bu Lili hari ini sudah belajar apa saja? Siklus air apa? Siklus air tanah. Lalu belajar apa lagi? Air dan bencana kekeringan. Oke. Sudah hebat-hebat ya anak soleh-solehah. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, kita lengkapi. Sampai di sini pertemuan kita. Sudah membuat kesimpulannya juga. Sudah menyelesaikan tugas-tugasnya juga. Sudah, alhamdulillah. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran hari ini dari Ibu Lili. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lili. Waalaikumsalam Ibu Ina. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ari, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya membersamai saya selaku CGP melakukan percakapan pasca observasi kelas. Baik, dimulai saja ya Bu Lili. Boleh Ibu, Mohon izin Pak Ari. Enggak, silakan. Bu Lili, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih. Tadi siang kita sudah melaksanakan observasi kelas dan supervisi berjalan lancar dan sukses ya. Alhamdulillah.